Buat cewek-cewek yang lagi kepikiran pengen nikah, tapi ada rasa ragu-ragu atau bahkan takut, film yang mau gue bahas ini cocok buat lu tonton. Yang bukannya pengen nambah-nambahin rasa takut ya, tapi mungkin bisa bikin lu lebih hati-hati lagi dalam memilih pasangan, atau bahkan hati-hati dalam memilih ajaran-ajaran soal pernikahan. Ya, gue habis nonton film Wanita Ahli Neraka, judul yang sebenarnya menarik ya untuk sebuah film horor religi. Yang pas gue tonton, ternyata antara judul dan pesan di filmnya ini lumayan ada twist. Gue ingat banget waktu pertama kali first look dari Wanita Ahli Neraka ini dirilis ya. Banyak orang di sosial media tuh ngasih respon yang ternyata katanya salah paham. Ya gue pun sempet kayak gitu, cuman mikir aja nggak komentar. Soalnya ada pemeran utama perempuan, terus berhijab, kesurupan, dan judulnya itu Wanita Ahli Neraka. Jadi kita langsung kepikiran gitu, dosa apa sih yang si perempuan ini lakuin sampai dia pantas disebut sebagai Wanita Ahli Neraka? Ya gitulah ya kira-kira salah pahamnya. Tapi setelah gue nonton filmnya, ternyata gue salah banget. Dan jujur aja, gue lumayan suka nih justru sama pesan yang coba disampaikan dari filmnya ini. Langsung aja kita bahas ya. Film Wanita Ahli Neraka ini sendiri adalah film horor terbaru ya dari Visinema yang disutradarai oleh Farisad Lachuba. Sekaligus juga percobaan ke-6 nih dari PH ini buat ngegarap film genre horor. Ya, kelihatannya Visinema masih penasaran lah ya sama horor. Dan kali ini Visinema juga lumayan berani ya, karena ngangkat subgenre horor religi yang menurut gue cukup punya porsi kritik buat kebiasaan-kebiasaan yang dilakuin para penganut ajaran tertentu di agama Islam. Dan biar nggak salah paham, gue garis bawahin ya. Ini kritiknya ke kebiasaan-kebiasaan para penganutnya, bukan kritik ke ajarannya. Tuh ya, gue garis bawah itu. Dan untuk sinopsisnya, film ini nyeritain tentang Farah yang diperanin sama Feby Rastanti, seorang santriwati yang mau berumah tangga supaya bisa jadi istri yang taat untuk suaminya dan dia bisa masuk surga. Tapi saat dia udah nikah sama Wahab yang diperanin sama Oka Antara, dia ini seorang peternak susu sapi sukses sekaligus politikus calon kepala daerah gitu. Yang ternyata dia punya rahasia gelap yang lama-kelamaan malah ngasih Farah kehidupan rumah tangga yang kayak neraka. Masalahnya, Farah ini yang seumur hidupnya jadi santriwati di pesantren, gak bisa tuh ngelawan suaminya karena Wahab juga selalu pakai dalil istri itu mesti nurut sama suaminya biar gak jadi wanita ahli neraka. Boom, title dropping. Gue lumayan suka ya sama gimana kalimat yang dijadiin judul ini nih, Wanita Ahli Neraka nih. Seakan tuh dijadiin paradoks gitu. Gak kayak judul-judul film kebanyakan yang ngegambarin kondisi atau ngegambarin sifat atau karakter utamanya gitu. Judul ini malah jadi hal yang paling si karakter utama ini hindari. Tapi juga justru ini yang jadi motivasi awal atau penggerak awal atau penyebabnya kenapa semua kemalangan yang dialami si karakter utamanya atau si Farah ini muncul. Agak ironi ya, karena kebayang gak sih kalau misalnya nih si Farah ini gak nurut-nurut banget sama ajaran soal wanita ahli neraka tadi, yang sebenarnya sifatnya tuh kayak ngancem perempuan banget ya. Nah, gak bakal tuh dia jadi pengen buru-buru nikah dan ujung-ujungnya malah jadi korban dari suami yang zolim karena dia salah pilih orang. Dan gak cuma nyorot soal suami yang zolim atau salah pilih suami ya, tapi film ini juga kayak ada kritik gitu buat instansi pendidikan agama, terutama pesantren. Yang di sini digambarin ternyata juga punya andil kesalahan nih dalam nyampein ajaran-ajaran agama soal perempuan dan untuk perempuan. Yang kita sama-sama tahu tujuan dan sebenarnya pesannya itu bagus, tapi mungkin cara penyampaiannya yang seringkali salah. Kayak misalnya dari ustadz yang terlalu sering ngajarin soal perempuan harus memuliakan suami, terus dari ustazahnya yang terlalu sering juga ngajarin soal perempuan harus meneladani kisah perempuan dahulu kala yang menderita karena suami tapi dianggap beriman karena tetap bersabar gitu. Terus cara-cara nyampein ajaran yang cenderung kayak ngancem, nakut-nakutin, dan itu terus diulang-ulang gitu. Yang sampai akhirnya ajaran-ajaran yang salah disampaikan ini tuh jadi terlalu tertanam, jadi kayak doktrin gitu buat si santriwati-santriwati ini, sampai-sampai mereka tuh kayak pakai kacamata kuda gitu yang terus ketakutan sama ancaman-ancaman, bahkan abai gitu sama ajaran-ajaran lainnya yang bisa menyeimbangkan soal hak-hak mereka sebagai perempuan. Ya tau lah ya, contoh-contoh kayak misalnya neraka itu lebih banyak diisi oleh perempuan daripada laki-laki. Ya ancaman-ancaman seperti itulah yang bikin kayak kasihan banget sih kondisi perempuan-perempuan di film ini. Dan yang lebih sedihnya lagi, gue itu kayak cukup percaya ya, kayak kejadian kayak gini tuh dimana perempuan salah milih suami, terus suaminya tuh manfaatin dalil-dalil buat dipatuhi oleh perempuannya tuh, ini terjadi
deket banget di sekitar kita gitu, dan itu banyak. Ya meski mungkin nggak separah yang di film ini ya, tapi itu akan tetap nyiksa ya. Dan nonton hal-hal kayak gitu tuh cukup ngaduk-ngaduk emosi gitu, bikin keingetan orang-orang yang ada di sekitar kita yang ngalamin hal yang sama. Gue suka banget ya sama acting pemerannya, terutama acting Feby sebagai Farah. Ini cukup meyakinkan. Gue suka merhatiin tuh, gue tuh tipe orang yang suka merhatiin acting di bagian-bagian dimana si aktor ini harus ngasih reaksi spontan dalam ngadapin atau ngalamin sesuatu gitu. Kayak misalnya nih, teriakan waktu kesakitan, terus reaksi kaget waktu ada yang ngagetin ya iyalah, atau raungan gitu waktu sedih atau nangis. Itu tuh gue bakal naker, oh emang harusnya sesedih ini, oh emang harus teriaknya kayak gitu sih. Nah, acting Feby di film ini menurut gue semuanya ngena pas gitu, dan bikin gue jadi berempati gitu, betapa dia tuh kasihan banget sebagai istri yang dizolimi secara fisik, verbal maupun mental gitu sama suaminya dan gangguan-gangguan lainnya yang meneror dia. Kalau untuk Oka Antara sebagai Wahab ya nggak usah diraguin lagi lah ya, dia emang jago banget aktingnya, udah senior gitu. Tapi di sini tuh dia jadi antagonis yang bener-bener bakal bikin kesal gitu. Gue yakin sih di film ini dia bakal berhasil bikin penontonnya tuh naik darah, bahkan sampai bisa ngeluarin sumpah serapah gitu loh. Pokoknya segila itu dia. Apalagi di film ini karakternya dia tuh menjadi seorang politikus yang punya seragam berwarna biru muda. Berikutnya ini lumayan ada trigger warning lah ya, karena filmnya ternyata nampilin adegan kekerasan terutama KDRT gitu yang lumayan shocking dan sadis sih menurut gue ya. Nampar, nyabet pakai sabuk gesper, terus nyeset kulit dan lain-lain. Ini semuanya tuh kayak real dilakuin gitu, actingnya juga bagus, terus didukung juga sama make up prostetik gitu soal kulit yang diseset dan luka-lukanya itu meyakinkan sih. Ini juga jadi poin plus ya buat gua, soalnya dari gerakan pukulan, terus angle pengambilan gambar, aksi dan reaksi pas dipukul, atau acting kesakitan pas dipotong kulitnya tuh semuanya believable, kayak beneran dilakuin gitu dan berasa gitu sakitnya. Apalagi ya katanya si Feby Rastanti ini gak pakai stand double loh sama sekali. Jadi adegan-adegan kekerasannya itu ya gua nggak tahu dia beneran kepukul apa enggak ya. Pokoknya salut sih. Termasuk juga yang menurut gua layak di highlight itu adalah adegan kesurupan atau ruqyahnya ya, yang sempat jadi highlight gitu di potongan video first look. Ya meski kelihatan lah ya budgetnya nggak gede-gede banget dan nggak grande gitu, tapi adegan-adegan kayak kayang, melayang, jungkir balik, jatuh dan lain-lain tuh lumayan berasa total dan niat. Dan lagi-lagi Feby Rastanti ngelakuin stunnya sendiri, jadi kerasa gitu aksi stunnya, terus juga penataan teknisnya, practical effect-nya itu lumayan rapi dan niat. Cukup punya potensi lah ya buat bisa jadi salah satu adegan ruqyah yang ikonik gitu, karena lumayan beda dari adegan-adegan ruqyah film-film kebanyakan. Terus juga benchmarkan juga emang tinggi ya, karena ada adegan ruqyah Qodat yang lumayan grande gitu. Tapi meskipun bagus, tapi ada kekurangan yang lumayan bikin gua ganjel, dan abis ini bakal gua bahas kekurangan-kekurangannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian-bagian yang menurut gua atau yang gua anggap sebagai kelemahan lah ya dari film ini. Yang pertama itu adalah atmosfer horornya, dan ini lumayan ngeganggu sih sepanjang film. Entah dari color gradingnya atau dari pencahayaannya ya. Jadi kadang tuh scene-scene-nya terasa terlalu terang gitu, dan kurang ada atmosfer mencekam. Ya, termasuk di adegan ruqyah yang tadi gue bilang, yang seharusnya jadi highlight di film ini ya. Serem, tapi kayak kok terang banget ya gitu loh. Ya tahu sih, emang banyak adegan-adegan horor di film ini tuh settingnya di waktu siang hari gitu, tapi ya gak sedikit juga kok film horor Indonesia lain yang bisa ngadirin atmosfer mencekam gitu meski adegannya di siang hari. Jadi ya bukan alasan juga gitu. Terus yang kedua yang gue rasa jadi kekurangan di film ini itu ada di setup pesantrennya yang gue rasa kurang detail ya. Jadi ada adegan-adegan yang sebenarnya kalau emang lokasinya di pesantren, harusnya karakter-karakter yang lagi ngadepin masalah ini tuh bisa minta tolong gitu, atau at least ada santri atau santriwati di sekitar yang bakal ngebantuin gitu, karena terlalu obvious mereka tuh lagi punya masalah. Jadi entah kenapa ya, di adegan-adegan tertentu tuh rasanya kayak sepi banget. Padahal harusnya tuh
adegannya tuh lagi heboh gitu. Dan setup waktunya tuh masih sore. Jadi kecuali ya kalau kejadiannya ini di tengah malam gitu misalnya ya wajar sepi, tapi ini kan masih sore, jadi lumayan aneh. Dan gue pun tahu kok kalau emang pada kenyataannya nggak semua pesantren tuh punya banyak santri atau santriwati. Tapi masalahnya nggak sedikit scene di film ini nih nampilin pesantrennya itu punya banyak orang gitu yang hidup di lingkungan itu. Jadi ya sayang aja gitu detail-detail ini tuh kayak terlewatkan. Terus yang aneh lainnya itu ada di sosok setan perempuan kerudung hitam ya, yang nggak dijelasin apa-apa gitu backgroundnya dia apa, kayak misalnya itu setan apa, terus alasan munculnya karena apa, terus kenapa pakai kerudung hitam, terus kenapa nggak ada interaksi juga dia sama si karakter antagonis, atau kenapa juga dia hilang gitu aja di babak akhir gitu. Pokoknya jadi nggak jelas gitu siapa sih sebenarnya si setan kerudung hitam ini gitu. Dan satu lagi ya, itu ada di karakterisasi suaminya. Jadi pesan filmnya tuh udah lumayan bagus ya, seperti yang dari tadi gue bahas. Tapi pemilihan karakter si suami yang bersekutu sama iblis dan sampai punya sekte ini tuh kayak nge-stretch banget gitu kejauhan. Jadi mungkin memang tujuannya pengen ngegambarin atau menganalogikan sama hubungan antara Firaun dan istri Firaun gitu, yang dalilnya juga dikeluarin di dalam film ini. Tapi kesannya jadi berlebihan, jadi terlalu ekstrim gitu, jauh dari realita. Yang padahal kalau pengen ngangkat pesan itu masih banyak banget contoh-contoh kasus suami zolim lainnya yang bisa dipakai gitu. Dan yang terakhir ini mungkin bukan kekurangan dari filmnya lah ya, tapi lebih ke catatan aja gitu soal pemilihan judul dan pemanfaatannya di promosi gitu. Jadi judulnya kayak yang di awal gue bilang mungkin adalah sebuah paradoks yang bagus gitu, yang bakal bisa ngasih efek surprise ke penonton yang ditargetin. Yang di sini gue anggap penonton yang cocok sama film ini tuh adalah orang-orang yang punya ketertarikan tertentu di isu soal ajaran-ajaran agama yang disalahgunakan atau menjadi kurang adil gitu buat perempuan gitu. Ya pokoknya terlepas dari market yang tadi gue sebutin itu banyak atau enggak ya, yang jadi masalahnya itu adalah si paradoksnya ini punya resiko gitu atau konsekuensi yang malah bisa bikin orang-orang yang ditargetin tadi tuh, orang-orang dengan profil yang kayak tadi, malah jadi salah paham dan ujung-ujungnya gak tertarik buat nyobain nonton. Padahal kalau si target audiensnya ini tuh nonton, kemungkinan buat sukanya tuh lumayan gede loh. Karena bakal sayang sih kalau misalnya film ini gak berhasil dapetin target audiensnya. Soalnya isunya tuh lumayan relevan di saat-saat sekarang, karena di Twitter sendiri pun lagi rame banget juga bahasa soal marriage is scary, ajaran agama yang nakut-nakutin perempuan dan lain-lain. Itu tuh banyak banget diskusinya di Twitter. Jadi mudah-mudahan bisa riding ke wave itu ya. Gue juga bisa ngebayangin kalau film ini tuh tipikal film yang bakal seru banget kalau ditonton rame-rame sama ibu-ibu atau mbak-mbak yang sebel sama laki-laki toksik. Kebayang tuh gimana sumpah serapah, gregetannya mereka atau umpatan-umpatannya buat karakter Wahab itu bakal seru banget pasti satu studio. Oke, kurang lebih itu aja dari gua untuk film Wanita Ahli Neraka ini. Jangan lupa buat subscribe channel Habis Nonton Film dan share video ini terutama buat teman kamu yang tertarik sama isu patriarki atau isu soal dalil-dalil agama yang sering disalahgunakan buat dapetin hormatnya istri. Itu tuh cocok dibagiin aja ke mereka ya. Dan buat yang udah nonton, jangan ragu buat komen dan diskusi sama kita di kolom komentar. Oke, gue Upi, mohon pamit. Sampai ketemu di video dari Habis Nonton Film lainnya. Bye.